Jadi tadi sedikit saya ulangi pertanyaannya dari Mbah Nun. Apa yang dibutuhkan dalam perang globalisasi ini, dalam tantangan AI, artificial intelligence dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh negara, dan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Silakan dari Mas dulu, dikenalkan aja Mas, dari mana namanya, silakan baru dijawab. Terima kasih Mas Fahmi. Nuwun sewu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Hasbullah, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Sebelum mengungkapkan ini, saya mohon izin sebentar Mas Fahmi. Ini sebuah kebahagiaan dan kegembiraan bagi saya. Saya mengikuti Cak Nun itu sudah beberapa tahun ini dan mengikut Lingkar Ma'iyah di Bandung dan di Jogja, dan setelah bertahun-tahun saya baru pertama ketemu beliau di Kenduri Cinta ini, dan suatu kebahagiaan bagi saya Cak Nun. Nah, merespon pertanyaan yang diberikan oleh Cak Nun, kami kelompok tengah sudah berdiskusi dan menyimpulkan tentang beberapa hal yang harus dimiliki dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, sebagai manusia, kita harus sadar untuk membangun sumber daya yang kita miliki atau berdaulat dengan apa kemampuan kita. Yang terus adalah adaptasi, kemampuan adaptasi tanpa kehilangan jati diri kita. Jadi misalnya sebagai contoh, kita senang dengan K-pop, tapi kita tidak melupakan bahwa kita itu juga orang Indonesia. Jadi budaya luar silakan masuk, tapi kita tidak kehilangan budaya Indonesia. Karena ini dalam kuliah saya dibahas, kalau dalam komunikasi antar budaya, pertukaran budaya itu tidak bisa dielakkan. Jadi setiap ada budaya baru, ya kita akan terserap, begitu juga dengan budaya luar juga akan terserap juga, menyerap budaya dari kita. Lalu yang kedua, sebagai seorang rakyat, ini tadi cukup menarik diskusinya, yaitu adalah kita harus sadar akan kemampuan dari kita masing-masing, tidak minder, dan kita memiliki nilai tawar bagi masing-masing sebagai rakyat adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita gotong royong atau kesadaran kolektif, yang mana semisal saya bisa ngelas, tetangga saya bisa cukur, ya saya cukurnya di tetangga saya. Begitu juga sebaliknya, agar kita sebagai rakyat itu merasa terhubung satu sama lain, punya kemampuan yang saling membutuhkan satu sama lain. Lalu yang ketiga, sebagai ini pemerintah ya Mas Fahmi, ini pemerintah dulu, kami membahasnya. Ya, pemerintah harus bagaimana sih dengan tantangan globalisasi ini? Nah, pemerintah bagi kami perlu untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat. Bukan keinginan, tapi kebutuhan rakyatnya. Rakyat lagi butuh apa sih? Akses pendidikan yang layak, kesehatan yang mumpuni, pajak yang sesuai dengan untuk membangun ya, bukan untuk foya-foya anak pejabatnya. Karena bagi saya mungkin teman-teman yang bekerja di swasta merasakan bagaimana dikejar-kejar orang pajak, tapi ternyata pajaknya nggak buat bangun jalan, tapi buat standing Harley Davidson. Ya. Lalu kritik kami juga adalah pemerintah seharusnya tidak mementingkan keinginan atau hasrat untuk berkuasa terus-menerus. Karena ini mohon maaf, saya bilangnya Cak Nun ya, bukan Mbah Nun, karena Mbah Nun pernah bilang kalau dipanggil mah agak tersinggung, karena diingatkan kalau beliau sudah tua. Jadi saya bilang Cak Nun dulu. Jadi Cak Nun, kami mengelaborasi bahwa saat ini pemerintah harus menurunkan egonya untuk selalu ingin berkuasa. Karena saat ini saya merasa bahkan di tingkat desa pun orang pengen menjadi nuwun sewu, Tuhan-Tuhan kecil di kalangan mereka masing-masing, dan tidak menjawab keinginan atau kebutuhan rakyatnya. Itu. Lalu yang terakhir, sebagai negara, bagaimana negara untuk menjawab sebuah kepentingan globalisasi adalah yang pertama, negara harus percaya sama rakyatnya. Rakyat Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Orang Indonesia bisa membuat apapun, dan bahkan Kus-Plus pula menjabarkan bahwa kalau di Indonesia tanah kita tanah surga, kolam dan batu jadi tanaman. Nah, itu harusnya kita bangun ulang untuk kita mencapai kesadaran bahwa rakyat kita tuh mampu. Lalu yang terakhir adalah dalam menentukan keputusan bernegara, kita harus berdaulat, karena kita negara yang kaya, Nusantara terkenal akan rempahnya, akan hasil lautnya, makanya kita juga harus mempertahankan, bukan serta-merta
yang orang datang menawarkan investasi terus tiba-tiba utang lagi. Maaf. Oke. Mungkin seperti itu Mas Fahmi, matur nuwun. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nama saya Rino, saya dari Bekasi. Jadi untuk merangkum dari ketiga orang dari tim kami di sebelah kiri, kurang lebih sebenarnya sama. Cuma ada hal-hal yang ingin saya tambahkan juga dari tim kami. Karena ngebahasnya tadi kan dari dalam diri, dari pemerintah, dan dari masyarakat juga. Jadi ada 3 aspek itu. Kalau dari dalam diri sendiri, yang harus dipraktikkan oleh kita untuk antisipasi dengan ancaman AI di bidang globalisasi untuk orang Indonesia ini, menurut saya adalah keterbukaan dari diri pribadi masing-masing. Dan jangan khawatir, karena AI itu kan basicnya kan kecerdasan buatan, di mana itu butuh data. Jangan khawatir misalnya pekerjaan kayak tadi customer service itu akan digantikan. Nggak apa-apa, tapi karena akan ada job-job lain yang terbuka. Misalnya data science itu sedang on demand sekarang. Terus nanti ada machine learning engineer, ada computer vision engineer, terus ada natural language processing engineer, kayak gitu-gitu. Kita nggak usah khawatir karena itu akan, dunia itu kan dinamis kayak puzzle. Kalau misalnya ada satu yang ditarik, pasti yang lain move, terus ada yang kebuka. Terus kalau dari sisi masyarakat, tadi yang keterbukaan itu seharusnya ada di masyarakat juga. Kita harus terbuka dengan ide-ide baru, pikiran-pikiran baru. Dan di masyarakat pun, kita harus punya goal yang ada limitasinya juga. Maksudnya tidak semua hal bisa dilakukan oleh AI. AI itu basis on data, basis dari data yang kita masukin, kita train dengan algoritma-algoritma tertentu. Tapi ada hal-hal misalnya, mungkin sekarang ada risetnya kayak emotion recognition, kayak di teknologi AI itu sedang dipelajari gimana caranya untuk mesin bisa mempunyai emosi. Tapi kita sebagai masyarakat harus punya goal di mana limitasi-limitasi ini harus kita tentukan gitu. Tidak menuhankan kita tidak menjadi Tuhan gitu. Nah kalau dari sisi negara hampir mirip juga untuk suportif terhadap masyarakatnya. Maksudnya mungkin nanti akan ada job-job baru yang akan terbuka, tapi negara harus memprovide itu. Mungkin sekarang kayak teman-teman ada LPDP untuk beasiswa S2 di luar negeri, ikutlah, jangan mau rugi gitu. Maksudnya kita lomba-lomba buat dapat pendidikan yang lebih tinggi dan belajar hal-hal yang kayak gitu. Nah, mungkin kedepannya pemerintah bisa juga membuka opportunity baru di mana kita bisa berkompetisi dengan dunia luar juga kayak gitu. Kalau dari tim kelompok kami diskusinya kayak gitu, itu bukan dari hasil saya saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya respon sebelum yang ketiga atau keempat ya. Jadi mudah-mudahan Mas Yan juga nanti bisa, ini langsung kita bercermin pada Ma'iyah ya, gitu loh. Kalau bisa nanti ada poin itu gitu, bahwa dari semua yang Anda harapkan tadi itu yang sudah diolah oleh Ma'iyah apa. Nah kalau Ma'iyah diperluas, kalau Anda memakiyahkan kiri kanan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, maka rakyat dan manusia yang seperti itu akan dengan sendirinya tersiapkan, dan kita sudah men-set up sekarang bahwa nanti akan ada kepemimpinan baru yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun di Indonesia, gitu ya. Dan Anda semua harus siap untuk menjadi pemimpin baru. Kalau jadi dia mengatakan perang kita yang melawan problem yang kita hadapi, yang sekarang puncaknya di AI itu, gitu kan, globalisasi secara keseluruhan maupun yang AI gitu ya. Di dalam Hasanah Islam itu ada kalimat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi itu teoritis ya. Jadi Islam itu mengatasi semuanya dan tidak bisa diatasi oleh apapun yang lainnya. Itu berarti kita pekerjanya, kita yang harus memanjat ke situ. Jadi Anda orang Ma'iyah harus al-Ma'iyah itu yu'la, ya'lu wa la yu'la alaih. Ma'iyah itu harus
menerapkan semua tadi. Dan ini tadi Mas Ali mengatakan, ini kalau bukan orang Ma'iyah enggak ngomong kayak gini nih. Biar S2, S3 enggak akan jawab kayak gini nih gitu ya. Nah, Ma'iyah itu satu metode pembelajaran sedemikian rupa yang ternyata produknya luar biasa, tidak hanya di KC. Itu di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu entah dari mana mereka belajar Ma'iyah, tapi pokoknya mereka punya energi jazz yang luar biasa. Teman-teman jazz ya tadi ya. Energi jazz itu maksud saya itu punya kebiasaan, saya itu ceramah mulai 1972 orang lahir tuh gue. Ya, 1972 saya mulai ceramah. Saya itu berarti itu saya keluar dari UGM semester pertama. Saya mulai ceramah keliling dan pedoman saya cuma satu, kayak jazz tadi. Pokoknya harus ngomong yang orang belum pernah dengar. Jadi kalau saya ngomong, Anda pasti belum pernah dengar. Dan itu membuat Anda yaklu, ya. Yang sudah Anda harus mengatasi semua itu. Anda tidak boleh diatasi oleh masalah itu, Anda harus mengatasi masalah itu. Anda harus memenangkan diri Anda atas problem-problem yang mengepung dan yang kita hadapi gitu loh. Jadi itu saya senang karena idiomnya sebenarnya sudah sangat Ma'iyati, dan saya mohon teman-teman lebih serius, lebih istiqomah, lebih sidik, amanah, tabligh, sehingga mendapat fatonah dari Allah. Fatonah itu bukan kecerdasan saja, fatonah itu hadiah dari Allah kalau Anda memenuhi 3. 1, sidik, 2, amanah, 3, tabligh. Nah, Anda yang sekarang harus lakukan tabligh. Artinya, temukan celah-celah untuk memaiyahkan kiri kanan Anda. Tidak harus seperti ini, tidak harus seperti KC, tapi Anda bisa melakukan itu dengan ngobrol di warung, dengan teman Anda bisa mencuri-curi itu gitu loh. Anda menjadi tabligh ya. Kalau Anda lulus sidik itu sungguh-sungguh, di Ma'iyah kan sungguh-sungguh, meskipun guyon ya. Tapi kita sungguh-sungguh, kita tidak main-main sedikit pun dengan ilmu, dengan wacana-wacana dan konten-konten. Kita sungguh-sungguh, gitu ya. Dan kita bisa belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan dan kita omongkan. Itu namanya amanah. Kalau Anda lulus sidik, amanah, tablighnya Anda lakukan, maka Anda mendapat fatonah itu apa? Kecerdasan yang dari level 3. Anda pikir saya sekolah apa? Sehingga menjadi mbahmu ya. Ya. Saya enggak sekolah apa-apa, dan itu semua itu namanya fatonah. Fatonah itu artinya karena saya sungguh-sungguh, sejak kecil saya sungguh-sungguh mas. Ngobong ngomah ayahku sungguh-sungguh aku ngobongnya itu. Sungguh-sungguh. Saya ngomong Fir'aun sungguh-sungguh itu. Gitu ya. Ya. Saya sungguh-sungguh dan saya tabligh. Nah, tabligh itu kerjasama antara bumi dan langit gitu ya. Jadi kan tidak setiap inisiatif Anda itu lahir dari akal Anda. Kalau Anda cuma mau cari ketoprak Betawi gitu ya, itu mungkin dari lidah Anda. Mungkin dari memori akal Anda bahwa ada ketoprak Betawi gitu ya. Tapi banyak sekali yang kamu lakukan yang menuntun kakimu atau niatmu untuk kemana-mana, ketemu siapa, ngapain, itu lahirnya dari subjek rohmu gitu loh. Seperti yang bayi tadi itu. Yang tidak diajak, itu makanya wiritan yang paling utama itu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu untuk segala hal. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah yang mengajari kami apa-apa yang kami tidak tahu. Jadi misalnya untuk menyelesaikan masalah, Allah akan mengajarkan solusinya gitu loh. Kalau Anda dagang, Allah akan mengajarkan spreading of your market misalnya gitu ya. Itu doa kelihatannya soal ilmu, soal enggak, itu for everything in your life. Dan itu saya mempraktekkan dari saya kecil. Jadi saya tuh nyapu itu sungguh-sungguh mas. Saya di Gontor, belum di pesantren. Saya itu nyapu rumah gedenya Pak Carik karena saya tinggal di situ. Terus halaman rumah Pak Carik, terus halaman masjid, terus masjid saya sapu 3:30 pagi sampai 4:30 kira-kira, terus subuh saya adzan, terus sholat subuh, pulang saya ngarit atau ngeramban untuk kambing. Saya itu sungguh-sungguh, saya tidak pernah main-main, sungguh-sungguh. Dan Anda jangan tidak sungguh-sungguh melakukan apapun gitu kan. Makanya Allah ancamannya kan afa hasibtum annama khalaqnakum. Kamu pikir saya main-main menciptakan kamu. Dan kamu pikir kamu nanti enggak kembali ke aku, kata Allah. Maka kamu jangan main-main. Maka maha tinggi Allah
yang bersungguh-sungguh menciptakan manusia itu, dan barang siapa menuhankan yang lain selain Allah, apa IT, apa jabatan, apa kekuasaan yang Anda kritik tadi, itu Anda akan berhadapan dengan hisab Allah. Mungkin AI itu hisab Allah juga. Mungkin aja, bahwa karena Anda kemarinnya main-main nih, saat dunia ini main-main, menomorduakan Tuhan, lupa bahwa kamu itu barang ciptaan, bukan produser, kamu itu produk, kan gitu kan. Kalau Anda produk, Anda merasa produsen, berarti kan Anda main-main gitu, terhadap kebenaran ya. Jangan main-main sama sekali. Saya sungguh-sungguh sampai hari ini. Gitu loh. Sampai hari ini saya sangat sungguh-sungguh. Meskipun enggak terus merontong ini terus sembahyang Allah, enggak gitu. Enggak gitu juga, sungguh-sungguh itu tidak ada hubungannya dengan ketegangan gitu ya. Justru kalau Anda nyetir itu sungguh-sungguh itu kan tanganmu enggak tegang toh. Justru luas gini kan. Nyekel setir kan enggak cek, tapi kan jadi ada jarak. Demikian juga pemain sepak bola atau apapun saja itu pokoknya jangan tidak sungguh-sungguh. Itu namanya siddiq. Makanya sodakoh itu dari kata siddiq ya, sodakoh. Terus sodakotun. Itu artinya kalau kamu memang sungguh-sungguh manusia, maka kamu bersodakoh pasti. Kalau kamu tidak bersodakoh, berarti kamu belum manusia kan gitu. Itu tafsir saya seperti itu. Jadi Anda harus di Ma'iyah kita bedakan antara sodakoh, infak, strip infak dengan zakat. Kalau zakat itu berangkatnya dari pendapatanmu, diambil sekian persen dizakatkan. Kalau sodakoh dan infak itu tidak ada hubungannya sama pemilikanmu. Ada orang butuh bantu, ada orang kurang tambahi, ada orang bocor tambal, ada orang gempil di jempol gitu loh. Pokoknya Anda tolong orang, tolong keadaan, tolong kehidupan gitu. Jadi berangkatnya bukan dari dirimu, dari pemilikan, tapi berangkat dari kebutuhan dunia, kebutuhan kehidupan. Itu namanya sodakoh. Kalau Anda tidak begitu berarti Anda tidak siddiq. Selama ini kan siddiq diartikan jujur. Memang jujur itu produk, salah satu produk dari kesungguh-sungguhan adalah jujur kan gitu kan. Tapi nomor satu, jangan tidak sungguh-sungguh. Ngoyoh aja kudu menang, ngoyoh teman. Ojo dulinan kon. Kotokno taek terus oyoh, taek oyoh. Ya gak bareng. Ya tak gak? Bareng. Jadi sungguh-sungguh. Apa saja sungguh-sungguh. Guyon harus sungguh-sungguh mas. Guyonnya jangan, guyon pun sungguh-sungguh gitu loh. Gitu. Dan Allah itu begitu. Dan kita jangan tidak begitu. Meskipun kita tidak selevel infinitasnya Allah ya. Kita sangat terbatas, tapi kita berpedoman pada itu. Pada kesungguh-sungguhan Allah. Sungguh-sungguh, afakasitu annama khalaqnakum abadan. Kamu pikir saya main-main ya menciptakan kamu. Bayangin kalau kamu suatu hari nanti di akhirat didepi karo malaikat sing rupa buta. Ngene iki terus anggitmu dulinan ta. Pak gitu kan. Trak gitu kan. Hati-hati sama hisab Allah. Dan ini mungkin sudah hisab Allah. Nah, supaya tidak jadi hisab Allah maka Anda punya kesadaran itu. Kalau Anda punya kesadaran itu maka seperti Fahmi tadi bilang, satu kejadian yang sama pada 3 orang atau banyak orang itu bisa bernilai beda-beda. Bisa merupakan perintah untuk seseorang, bisa merupakan izin bagi yang lain, bisa merupakan pembiaran bagi yang lain lagi, dan bisa merupakan istidraj bagi yang keempat. Jadikanlah semua itu perintah Allah. Kan kamu kencing, kamu beol kan perintah Allah. Jelas toh? Perintah Allah. Dan kamu jangan tolak. Kalau nggak ingin mati, kalau kamu menolak kencing, kok tahan ini, meledos kan. Nek meledos lumayan nek iki itu sudah 2 meter ya apa kan. Gitu ya. Oke, silakan terus berikutnya, Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bayu Cak dari Bondowoso Jawa Timur. Sebelumnya kula ngapunten, saya pengen minta maaf kepada teman-teman karena kebetulan saya ASN. Nah, jadi uang pajak Anda itu tidak hanya dipakai untuk beli Rubicon tapi juga untuk ngasih makan saya. Nah, jadi untuk kasus ini kami dari kelompok kanan
yang cenderung kapitalistik sudah berdiskusi dan menemukan beberapa hal dari tadi dua rekan saya. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan bagi sebuah individu, masyarakat, rakyat, dan negara untuk bisa bersaing atau bertahan dalam persaingan global itu kalau dikristalkan dalam satu kata itu adalah kesejatian atau keotentikan dari individu atau kelompok tersebut. Nah, jadi yang kita kejar dan cari dalam hidup itu simpel, kesejatian. Nah, alat untuk menempuh itu adalah namanya dialektika. Dialektika itu ya pertentangan atau dualitas yang sudah kita bahas di bulan kemarin. Nah, kalau boleh dia elaborasi sebenarnya, manusia itu kan kalau kita sebagai umat beragama dan diajarkan oleh Mbak Nun di Maya, kita itu percaya bahwa setiap individu bahkan makhluk itu kan unik dan Tuhan memberikan sesuatu, ya kan? Nah, ada orang yang bakatnya mancing, ada yang bakatnya mancing ikan, mancing uang, mancing emosi, macam-macam kan gitu kan. Nah, jadi di situ banyak hal. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu manusia itu jika dia memproduksi atau bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya, pasti dia akan menghasilkan produk atau jasa yang unggul. Kalau itu dilakukan secara kolektif, secara luas, dan juga ada dialektika, ada hubungan, ada dialog antara satu manusia dengan lain golongan yang lain, maka akan menghasilkan suatu sistem masyarakat yang berproduksi tinggi, yang tatanan sosialnya itu bagus, rapi, dan maju gitu ya. Maju dalam banyak hal, nggak cuma materi. Nah, dari situ sampai ke level masyarakat, rakyat, dan negara. Jadi kalau dalam geopolitik global sebenarnya kita bisa rumuskan, bahkan negara itu punya watak gitu. Ada negara yang misalnya dia menguasai energi, kayak Rusia itu dia berani menginvasi Ukraina karena dia tahu bahwa dunia itu bergantung pada dia gitu loh. Itu adalah sebuah kristalisasi dari kesejatian atau kesungguh-sungguhan Rusia itu dari level atas sampai bawah ya memang dia menguasai itu gitu loh. Sehingga dia bisa menjadi bangsa atau negara yang sejati yang bisa menjadi global player. Poinnya tuh di sana. Nah, jadi tadi kalau bisa dicontohkan contoh-contoh kecil dari bawah sebenarnya pendidikan atau apapun yang kita tempuh itu kan tujuannya untuk mencari kesejatian kita itu menjadi manusia yang seperti apa. Poinnya kan itu. Nah, jadi misalnya contoh kalau misalnya ada orang di desa, misalnya dia ahli dalam pertanian, ya sudah bergelutlah di sana gitu loh. Nah, tugas negara itu sederhana. Tugas negara itu simpel. Jadikanlah rakyatmu itu bisa dan berani menjadi apa yang memang sejati dalam dirinya. Sesederhana itu. Jadi kalau orang punya sawah, ya nggak usah digusur untuk bikin jalan tol gitu loh. Tapi, ya you get the point ya. Dan jadi, simple kan. Nah dari kelompok-kelompok itu tadi misalnya, kita bisa ambil beberapa contoh. Bahkan sistem-sistem kapitalistik itu tidak bisa melindungi dirinya. Contoh ada beberapa gerai-gerai retail yang besar kayak Carrefour, Giant, segala macam itu rontok tapi ternyata orang-orang jualan pakaian di pinggir jalan juga bertahan, pecel lele juga hidup. Jadi itu bukti bahwa kesejatian kita itu tidak tergantung pada materi. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Anda menjadi apa yang memang ada dalam panggilan jiwa Anda. Dan supaya nggak kepanjangan saya mengambil dua dalil ya. Dalil yang pertama yaitu bahwa sebenarnya kita itu hidup itu kan disuruh oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan resource, yaitu ruh, jati diri, segala macam itu kan given gitu loh. Jadi Tuhan menyuruh kita, memprogram kita untuk menjadi sesuatu, seseorang dalam sebuah komunitas yang menjadikan komunitas itu sampai ke level negara memiliki karakter. Jadi kesejatian itu kita berangkat dari sana dan kembali ke sana. Jadi dengan kesejatian dan kejujuran serta dialektika yang kita lakukan dengan Maya yang membina semua itu, maka saya yakin dan percaya bahwa Maya ini akan menjadi salah satu jembatan bagi Indonesia menjadi negara global player. Terima kasih. Aku gede hatiku ngrungokno arek telu iki. Saya optimis kepada Indonesia dan dunia. Jadi insya Allah kiamat ditunda dikit gitu.
Tapi saya betul-betul senang dan hanya anak Ma'iyah yang bisa menemukan rumusan-rumusan sampai ke tingkat yang paling inti ya, yang paling hikmah tadi dari Bondowoso gitu ya. Bondowoso lho rek. Hati-hati lho konco. Iku pedarungan iki ana Madurane iki. Dan jangan lupa mau ada Indomaret, Alfamart sak piroe, sekarang ada Indomaret Madura toh. Ada ndak? Iya 24 jam toh, dan sembarang ono. Pentil ono, pentil ono, kabeh kalah, Indomaret kalah sama yang Madura ini. Itu dimulai dari Surabaya, teman-teman Madura di sana, konco-koncone Abah yang di Padang Bulan itu gitu ya teman-teman. Jadi itu pertama. Nomor dua, saya ingin ingatkan, Anda tadi ngomong ini kami kapitalis semua. Semua manusia itu kapitalis, harus. Cuman yang selama ini kan ada penciutan, yang disebut kapitalisme itu kan kapitalisme material maksudnya. Kapitalisme di dalam dialektika materialnya Adam Smith yang dikritik oleh Marx gitu. Maka terus lahir sosialisme itu. Loh, Allah mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajron. Itu dilupakan oleh para ahli tafsir, mohon maaf. Ittabi'u, ikutilah orang yang malayas alukum, yang tidak meminta kepada kalian, tapi minta kepada Allah. Kalau yas'alu ilallah enggak masalah gitu. Jadi kamu kan sama Allah kan minta pahala, minta balasan, minta surga. Memang disuruh sama Allah gitu loh. Tapi kalau kamu minta ke kiri kanan, yas'alukum, kum ya, bukan yas'alullahi ajron gitu ya. Itu sering dilupakan bahwa itu bukan soal ajarnya saja, bukan soal ajaran untuk pahala atau laba saja. Itu urusannya adalah bahwa kamu mencari laba ke kiri kananmu. Kamu pengajian jadi profesi, kamu jadi ustadz jadi profesi, kamu jadi dosen jadi profesi, dokter profesi. Jadi kon iku iso bangun omah mergo ana wong loro kok suntik oleh boto telu, loro oleh genteng papat kan gitu kan. Jadi itu namanya kapitalis. Kalau kapitalisme dengan Allah, Allah saja kapitalis kok, maha kapitalis kok. Gitu. Kamu disuruh sholat sama Allah. Itu kan labanya Allah toh. Tapi Allah kan tidak kapitalis dalam arti curang. Allah kasih dulu rahmat ke kamu. Allah kasih dulu kesejahteraan ke kamu, baru kamu ditagih mana pengabdianmu. Itu labanya Allah kan gitu. Nah, jadi kapitalis enggak masalah. Asal vertikal juga gitu ya. Nah, ke kiri kanannya itu sodakoh aja. Maka Ma'iyah ini sodakoh pol gitu. Gak ada iuran, dapuran arek-arek kata iuran barang gitu. Ada kotak enggak? Keliling? Ono? Ya lumayan. Tapi oleh piro-piro? 1.000, 2.000, 500-an paling polos. Sing abang-abang ono ora? Ada beberapa ya, lumayan nih berarti mungkin itu yang notaris apa gitu ya. Gitu ya. ASN ya, ASN. ASN enggak apa-apa, ASN itu bagus. Tapi jangan ASP loh ya. Aparat sipil pemerintah. Bukan, kamu itu aparat sipil negara. Nah, negara ini tidak dipahami sampai hari ini, jangankan globalisasi, negara aja enggak jadi kok. Karena sejak 1928 tidak ada konsep negara. Kami putra-putra Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, negara ini gak ono. Jadi ketika 45 lahir kosong sininya gitu kan. Terus tiba-tiba menjadi republik seperti ini. Maka suatu hari kita akan berganti bentuk. Kita akan berganti bentuk tapi dengan pertimbangan yang berbeda. Ini saya tadi barusan ngobrol sama Mas Yan ya, karena Kiai Kanjeng ini sudah lama tidak keluar negeri dan kalau saya sudah beberapa lama ada rencana ke Amerika ya. Tapi saya bilang, Mas Yan sekarang, Mas Yan itu saya bayangkan menjadi Sekjen Internasional Ma'iyah. Artinya Mas Yan, everything you decide, you create your outline, your strategy, whatever, and then you meet di Khulafa Ur-Rasyidin of Ma'iyah gitu ya. Di Jakarta apa di Jogja apa di mana. Pokoknya Mas Yan tentukan semua, nanti saya akan cari backupnya bagaimana caranya supaya kalau Kiai Kanjeng ke
Ini jadi supaya Ma'iyah itu mudah dipahami oleh masyarakat dunia because they need this. Tidak pernah ada negara manapun di zaman apapun, di kerajaan apapun dari zaman Henry IV, gitu, di zaman Ya'juj Ma'juj itu sampai Shakespeare juga tuh, Henry IV ya, Henry IV ya, sampai Fir'aun, sampai siapapun tidak pernah ada orang ngumpul sampai larut malam, diem semua, konsentrasi semua, sungguh-sungguh semua, tapi seger semua, guyon semua, dan siap secara jazz. Pikirannya jazz, jiwanya jazz, mentalnya jazz, bahkan waktunya juga sangat jazzy gitu ya. Itu tidak pernah ada, dan itu berlangsung sampai 23 tahun. Jombang 30 tahun, tidak pernah ada dimanapun. Saya malu sama nabi-nabi, bukan saya pamer, tapi nanti ketemu Nabi Musa sampai tanya di surga. Nabi Musa sampean tahu Ma'iyahan? Apa iku le? Niku wong nglumpuk, wong gendeng-gendeng nglumpuk gitu. Jadi nabi-nabi itu banyak enggak tahu yang kita tahu loh, Mas. Coba tanya Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Ilyas, sakarep-karepmu, Nabi Khidir aja. Artinya sampean ngertos GoFood. Mboten apa kuwi le? Kuwi kok badokan wae kalau Khidir jawab, kuwi kok badokan wae urusanmu kan gitu kan. Jadi kita bukan GR, tapi kita dirahmati Allah, difadilai Allah. Dan ini kalau yang bekerja akal manusia enggak bisa, Mas. Saya bikin strategi Ma'iyah enggak bisa. Tapi yang sudah terjadi dari 3 level yang roh, akal, dan jasad itu, saya mohon Mas Yan merumuskan dan spread away all over the world. Bagaimanapun lah, dengan buku kecil atau katalog atau apapun, dengan video-video yang Mas Yan sudah siapkan sejak tahun lalu gitu ya. Kan tidak pernah ada pertemuan seperti ini. Anda tahu bagaimana pengakuan Rocky Gerung toh? Ya, Anda sudah baca semua pernyataan dia pagi dari dia ke sini itu. Dia murni gitu ya dia. Jadi ini serius teman-teman sekalian, dan Anda akan jadi pemegang stick kesejahteraan Indonesia di masa yang akan datang. Minimum di atas 10 tahun dari sekarang gitu ya. Anda lihat aja nanti interval 2 tahun dari sekarang, terus 5 tahun dari sekarang, terus 10 tahun dari sekarang. There will be something very very significant, very enrooted, and very, very important, and very, very unpredictable, very, very undisputed, dan undeniable. Ma'iyah is undeniable, gitu ya. Jadi saya tidak mengajak Anda untuk bangga, tapi mengajak Anda untuk bersungguh-sungguh dan menikmati kegembiraan ini. Jadi gembira kan urusan psikologis ya. Tapi kan kalau urusan akalnya kan Anda mengelmuinya, Anda merumuskannya, Anda mencatati. Jadi dan bulan depan Anda lebih hebat dari sekarang kok. Bulan kemarin Anda kalah hebat dari Anda yang sekarang kok. Karena sengaja tidak sengaja seluruh faktor-faktor receiver Anda, dari ruh Anda sampai kulit Anda, sampai sel-sel Anda, sampai rambut Anda, sampai ngantuk Anda itu makhluk juga ya. Itu yang juga bisa menyerap ilmu, jangan khawatir. Makanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana gitu ya. Nek kowe pusing karo apa-apa, subhanaka la ilma lana illa. Jadi tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali Allah memberikannya gitu loh. Dan Ma'iyah ini pemberian Allah, enggak mungkin saya mobilisasi Ma'iyah tak jak gini, enggak. Terus teknik komunikasinya gini, enggak. Dengan sendirinya akan lahir anak-anak seperti ini kan, dengan sendirinya alhamdulillah. Dan itu tidak mungkin dilahirkan oleh saya gitu loh. Saya cuman kebetulan pas sepeda aku ngarep dewe gitu loh. Gitu kan. Terus arek-arek melok gitu dok ya. Tapi saya bukan guru besar Anda, saya itu sahabat Anda, saya itu mbahmu, dalam arti kita ini berkeluarga, karena kita berkeluarga dengan seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah itu bukan nabinya umat Islam, tapi nabinya semua makhluk Allah. Nek gak percaya takono, nanti bulan depan saya kasih daftar nama pimpinan jin di sekitar Jakarta ya. Bener, nanti saya kasih nama daftarnya daerah Banten, daerah Merak, daerah Cengkareng, daerah Lemah Abang. Nanti saya kasih daftarnya, terus sampean ke sana bengok-bengok ODW. Mbah, terus
Mbah, nanti pokoknya Anda sebut namanya nanti dia teko kon semaput. Gitu. Saya kasih daftarnya dan tanya nabimu sapa? Muhammad. Man rabbuka? Allahu rabbi. Gitu ya. Alastu birabbikum? Bala. Syahidna. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Sabrang kemarin mengatakan syahadat lebih penting daripada iman itu hanya pada satu level. 3. Memang menyaksikan atau bersaksi itu lebih empiris, lebih afaliyah gitu ya, dibanding percaya. Tapi jangan lupa bahwa ketika Anda masuk ke perbedaan 3 level itu, kenapa Anda percaya? Karena Anda tidak bisa mengelmuinya. Karena Anda tidak bisa merumuskannya secara ilmu, betul enggak? Maka bisamu cuma percaya. Ya Allah, ya malaikat, ya jin, macam-macam. Kamu kan tidak bisa merumuskannya secara akademis, secara ilmiah kan tidak bisa. Maka kamu percaya aja gitu. Nah, jadi ini wilayahnya beda dengan yang diomongkan Sabrang mengenai percaya dan syahadat itu. Meskipun syahadat itu penting untuk view itu tadi ya. Syahadat itu lebih penting gitu loh. Syahadat itu lebih, Anda menemukan peran Allah dalam hidup Anda tiap saat. Dan ketika Anda kagum sama peran Allah itu, ya kok iso yo. Oh no ae duwe iku. Aku ketika situ ngelamar, no kanca teko iku nggawa dhuwit. Nyili aku. Terus Anda langsung asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah gitu ya. Begitu Anda mengalami keterkejutan dalam hidup, dikasih kejutan oleh Allah, Anda langsung syahadat. Syukur kemudian Al-Fatihah gitu ya. Ngono ya, oke. Tepuk tangan untuk teman-teman kita bertiga yang tepuk tangan saya itu. Jadi teman-teman saya dari PBN ya, saya ingatkan juga bahwa Ma'iyah ini jazz di luar musik gitu ya. Ini sangat jazzy. Seperti yang Anda omongkan tadi bahwa ini tidak pernah ngomong yang kemarin sudah diomongkan. Mungkin kontennya bisa sama tapi analisisnya berbeda. Mungkin muatannya sama tapi view-nya berbeda. Gitu ya. Atau cara melihatnya berbeda, karena ada cara pandang, ada sudut pandang, sisi pandang, lingkar pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang, dan seterusnya. Jadi setiap kali kita jazz, setiap kali jazz. Gitu. Meskipun mungkin sama-sama autumn leaf ya, tapi nyanyinya beda dengan yang kemarin. Beda, pendekatannya berbeda, meskipun sama-sama autumn leaf. Kita sudah ngomong Allah berapa kali, kita sudah ngomong Indonesia entah berapa ribu kali, tapi kan beda perkembangan kita. Makanya Allahu Akbar itu artinya adalah Anda selalu mengalami sesuatu yang baru yang membuat Anda lebih takjub kepada kenyataan hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Saya kembalikan ke Tri atau Fahmi. Enggak, Mi. Ya, matur suwun Mbak Nun. Tadi Mbak Nun sudah nambahin respon-respon, maka tadi juga Mbak Nun sudah mempersilahkan Mas Ian untuk merespon. Mungkin saat ini Mas Ian untuk merespon tadi, Mas. Monggo, Mas Ian. Terima kasih, Mbak Nur Fahmi. Ya, bagus sekali kontribusinya dari masing-masing kelompok. Ada beberapa kunci saya rasa kita bisa ambil sebagai rangkaian dari jawabannya masing-masing. Yang pertama dari kelompok tengah. Kunci pertama adalah memang sumber daya. Kita harus mengenali bahwa di Indonesia kita harus mulai mempelajari limitasi kita sendiri dan kemampuan kita. Supaya kita bisa atasi tantangan yang ada di depan kita. Kalau misalnya itu artificial intelligence, dunia digital, data, dan teknologi, kita harus cari caranya untuk mengkuasai itu dan memimpin itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh itu. Kunci yang kedua saya ambil dari kelompok tengah adalah hubungan antara rakyat, individu, dan pemerintah. Karena jelas kalau kita akan menghadapi tantangan dari artificial intelligence atau energy transition atau perubahan iklim dan dampaknya, pemerintah juga harus siap untuk mengadakan kebutuhan rakyat. Misalnya dari pajak,
dari supply chain, dari logistics, dari komoditas, semua harus siap dan rakyatnya harus siap untuk menerima itu dari pemerintah. Supply chain harus siap misalnya untuk production. Kalau hubungannya antara rakyat dan pemerintah tidak benar atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, kita nggak bisa menghadapi masalah itu. Itu yang saya ambil dari kelompok tengah. Dari Mas Rido, kelompok kiri, ada dua lagi yang saya ambil dari komentarnya Mas. Yang pertama, saya senang sekali karena jawabannya membuktikan bahwa Mas Rido dan kelompoknya udah tahu kita harus menguasai data itu. Jangan sampai kita nunggu saja dan kita baru tahu besok jobnya yang hilang gara-gara artificial intelligence. Kita yang create jobnya yang baru. Kalau ada data science, memang pasti ada career baru, ada kebutuhan untuk sumber daya baru. Kita tidak akan lepas kerjanya ke AI atau ke robot atau ke teknologi. Memang ada lapangan baru yang akan buka. Saya ambil dari kelompok kiri bahwa limitasinya ada di artificial intelligence. Kita harus tahu limitasinya supaya kita bisa atasi dan kita baru bisa tahu kemampuan kita supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya dalam rakyatnya. Dan setiap pola, setiap kerja diisi oleh manusia, tapi memakai artificial intelligence, bukan artificial intelligence yang memakai kita atau memakai posisinya. Dan yang ketiga dari Mas Rido dan kelompok kiri, pendidikan. Pendidikan adalah yang paling penting, karena kita harus recognize, kita harus identify kebutuhannya supaya kita bisa menguasai artificial intelligence dan tantangan yang lain. Kalau itu perlu ke luar negeri, ya kita ke luar negeri dan cari ilmunya, bawa kembali ke Indonesia dan bangun sistemnya yang baru dan lebih canggih lagi. Untuk yang kanan, Mas Bayu, itu juga untuk cari kesejatian. Itu mirip dari Mbah Nun yang sungguh-sungguh. Kita harus cari titiknya di mana kita ketemu kesejatiannya dalam pendidikan, dalam kerja, dan juga untuk mengenali trennya. Kalau Carrefour sudah hilang, kita harus tahu kenapa. Apa jadi disruptor untuk supply chain, logistics, retail, supaya satu sistem bisa turun dan satu lagi bisa naik. Kita harus identify trendsnya di belakang itu. Saya percaya bahwa kelompok kanan sudah melakukan itu dengan identification of trends. Juga untuk pendidikan dan untuk recognize individual dalam setiap hal. Untuk Mbah Nun dan kemungkinan untuk Maya di luar negeri. Kalau Anda ikut Maya setiap bulan seperti sekarang, kita di tim dan merasa kebahagiaannya bersama. Ada jazz, ada music, ada discussion, ada wirid, ada zikir, ada semuanya setiap bulan. Kamu baru akan tahu rindunya kalau kamu lihat di luar negeri. Kalau di luar negeri memang belum ada Maya seperti ini. Setiap kali Kiai Kanjeng, Mbah Nun dan kelompok dan timnya ke luar negeri dan memberi pengalaman ke mereka, menjadikan fenomena dalam kehidupan mereka, itu adalah sesuatu yang merubah kehidupan orang. Sejak kita ke Australia tahun 2006, orang dari journey itu masih kontak sama kita. Mereka tidak perlu lupa. Kalau mereka sudah mengalami Maya, mereka tidak akan pernah lupa itu. Itu masuk ke dalam hati. Dan mereka pasti ada kerinduan itu. Sama seperti kita di sini. Kalau kita sudah belajar tema-tema ini, kalau kita sudah agak lebih confident bahwa kita bisa mengatasi dan menguasai masalah dan tantangan ini, kita baru siap
untuk bawa Maya ke luar negeri lagi dan ketemu sama rakyat Indonesia di sana, ketemu sama rakyat yang lain, dan bawa nuansa dan budaya dan ilmu Maya ke sana di mana mereka tidak punya. Itu tujuan kita. Dan itu caranya kita belajar dan tadabur sama ilmu kita ke luar negeri.